Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah An-Nur. An-Nur adalah nama Allah yang ke-93. Jadi yang ke-93 dari nama-nama Allah Al-Husna adalah An-Nur. An-Nur artinya yang maha menerangi. Maksud dari yang menerangi itu ialah Dialah Allah yang maha tampak. Dialah Allah yang maha jelas. Dan dia pula yang menampakkan bagi yang lainnya. Kalimat An-Nur dalam Al-Quran dipakaikan untuk beberapa macam pemakaian. Di antaranya ada yang dipakaikan untuk Allah, seperti firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Artinya Allah, dialah nur langit dan bumi. Dan ada lagi kalimat nur yang dipakaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur dan kitab yang menjelaskan, yakni maksudnya Al-Quran. Nur di sini maksudnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang dimaksud dengan nur itu yaitu Al-Quran, seperti firman Allah, fa'aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna. Artinya maka berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya dan dengan nur yang telah kami turunkan. Yang dimaksud dengan nur di sini adalah Al-Quran. Dan ada lagi yang dimaksud dengan nur itu adalah Islam, seperti firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Artinya mereka menghendaki bahwa memadamkan nur Allah, maksudnya agama Islam. Mereka menghendaki bahwa memadamkan nur Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah menyempurnakan nurnya, sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah, jadi kalimat An-Nur ini dalam Al-Quran dipakaikan untuk beberapa macam. Nah, kalau An-Nur yang termasuk dalam Asmaul Husna itu artinya yang maha menerangi. Maksud dari yang menerangi tadi, dialah Allah yang maha tampak.
Allah yang maha jelas, dan Dia pula yang menampakkan bagi yang lainnya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam berkata, nah ujar Sidin, alam semesta ini seluruhnya gelap gulita atau tidak ada. Hanya saja alam semesta itu menjadi terang, tampak wujudnya karena tajallinya Allah pada alam semesta ini. Lalu alam menjadi terang atau tampak wujudnya. Allah maha tampak dan Dialah yang menampakkan yang lainnya. Dan alam semesta ini dahulunya tiada, dengan tajallinya Allah pada alam ini, maka alam semesta berwujud dan menjadi tampak, artinya jelas. Barang siapa melihat alam semesta ini ada atau tampak dengan sebab bertajallinya Allah pada alam itu, maka orang itu tembus pandangan mata hatinya. Maksudnya ia mempunyai mata hati yang dapat melihat. Alam semesta itu termasuk anak, bini, pohon, laut, gunung, rizki, makanan, minuman. Nah, jadi barang siapa melihat alam semesta ini ada atau tampak dengan sebab bertajallinya Allah pada alam itu, maka orang itu tembus pandangan mata hatinya. Nah, ketika melihat anak, lalu kita ingat bahwa anak ini dulunya kadada, kemudian ditampakkan wujudnya oleh Allah. Nah, Allah bertajalli melalui anak tadi. Nah, anak ini yang dulunya kadada kemudian diadakan oleh Allah. Nah, anak ini bisa hidup karena ditolong oleh Allah. Jadi melihat si anak tadi ingat lawan Allah. Nah, jadi maka orang itu tembus pandangan mata hatinya, maksudnya ia mempunyai mata hati yang dapat melihat. Kalau kita melihat sesuatu daripada alam semesta ini tampak karena ditampakkan oleh Allah, nah berarti mata kita bisa melihat hingga tembus kepada hakikat. Dan jadilah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Orang yang ma'rifat dengan Allah itu ketika melihat sesuatu ingat dengan Allah. Mata hatinya bukan hanya memandang sesuatu itu, tetapi siapa yang ada di balik itu sesuatu. Tembus pandangan mata hatinya. Orang yang tembus pandangannya kepada Allah ketika menyaksikan sesuatu, ia adalah orang yang mempunyai mata hati yang tidak terhenti pandangannya pada makhluk yang punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama ketika seseorang mendapat rizki dari seseorang atau si fulan. Rizki termasuk alam. Nah, kita mendapatkan rizki dari seseorang atau si fulan. Ia menerima rizki itu dari si fulan, namun orang yang punya mata hati, pandangan hatinya bukan kepada si fulan itu, tetapi kepada Allah yang memberi rizki. Ia tahu si fulan itu hanya menyampaikan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang ma'rifat ngarannya. Datang orang ke rumah, ma'atar kita apa misalnya, kita mendapatkan rizki melalui si fulan. Nah, orang yang ma'rifat, nah yang dipandangnya adalah siapa di balik si fulan itu yang menyampaikan rizki kepadanya. Artinya pandangan mata hatinya kada terdinding lawan si fulan tadi. Nah, tetapi apabila kita menerima rizki dari si fulan dan kita menganggap rizki itu datang dari si fulan itu, kita lupa bahwa itu dari Allah, maka kita termasuk orang yang buta mata hati
tidak tembus kepada hakikat yang memberi rizki, yaitu Allah. Nah, orang yang buta mata hatinya, datang orang mengatari rizki yang dipandangnya tadi, si makhluk tadi bang, lalu habis-habisan berterima kasih lawan si makhluk tadi, terima kasih banyak. Nah, kada ingat bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Nah, sehingga orang yang buta mata hatinya ketika mendapatkan rizki, nah kada ingat tidak bersyukur kepada Allah. Begitu juga ketika kita mendapatkan musibah atau gangguan dari orang. Ada orang menganiaya kita, ada orang menzalim kita, atau kita mendapatkan musibah. Nah, kalau kita marah kepada orang dan lupa kepada Allah yang menimpakan musibah dan gangguan itu, nah berarti pandangan mata hati kita belum tembus. Namun apabila kita melihat bahwa orang itu hanya merupakan sebab, yang sebenarnya mendatangkan musibah adalah Allah, berarti mata hati kita sudah tembus pandangannya. Ada orang menyakiti kita, ada orang menganiaya kita, lalu hatinya ingat, oh si fulan ini kada mempunyai daya dan upaya, si fulan ini kada mempunyai kekuatan. Inya ingat bahwa yang menyampaikan gangguan kepadanya adalah Allah. Ujarnya, Allah hendak menguji aku, apakah aku termasuk orang yang sabar atau kada dengan gangguan atau musibah tadi. Nah, kalau orang yang ma'rifat, tembus inya sampai mata hatinya memandang kepada Allah. Barang siapa yang melihat alam semesta ini tampak, tetapi ia tidak melihat yang menampakkannya, maka sungguh terdinding mata hatinya dengan alam semesta. Dan orang yang terdinding mata hatinya dengan alam ini, maka hidupnya beserta alam, tidak beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidupnya beserta alam, maka jika ia berpikir, pikirannya hanya pada alam, tidak sampai kepada Allah yang menjadikan alam. Jika ia salat kepada alam semesta. Orang yang hidup dengan alam, ketika inya sembahyang, yang diingatnya itu alam aja. Yang diingatnya usahanya, gawiannya, kebunnya. Nah, yang diingatnya dalam sembahyang bukan Allah, tetapi hatinya ingat pada alam yang ia pikirkan. Jika ia bersedekah, sedekahnya karena alam semesta. Terkadang karena ria atau karena ingin minta dipuji orang. Jika ia ridha, keridhaannya dengan alam bukan dengan Allah. Asalkan makhluk senang, tidak peduli keridhaan Allah. Dan jika ia bersyukur dan berterima kasih hanya kepada makhluk, bukan kepada Allah yang memberi. Nah, kayak itu juga orang yang ahli ilmu. Nah, orang yang ahli ilmu yang hanya memandang sebatas ilmu. Nah, dia lupa bahwa ilmu itu adalah sifat Allah. Dia lupa ilmu itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Nah, kalau orang itu hanya memandang ilmu sampai di situ, nah ketika dia sembahyang pasti yang diingatnya ilmu. Kada ingat inya bahwa ilmu itu adalah sifat Allah, terdinding dengan ilmu tadi. Nah, seperti yang diceritakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali sebelum beliau mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah, nah Imam Al-Ghazali beliau ini dikenal orang yang ahli ilmu. Nah, suatu ketika Imam Al-Ghazali ini beliau mengarang kitab tentang haid. Nah, ketika mengarang kitab tentang haid, kemudian masuk waktu sembahyang. Nah, kemudian sidin sembahyang, sidin menjadi imam. Nah, ading sidin, Imam Ahmad Al-Ghazali menjadi makmum. Nah, di pertengahan sembahyang,
Imam Ahmad Al-Ghazali ini melihat Imam Ghazali ini bedarahan. Lalu sidin Imam Ahmad yang ading ini muparakah, kada mengikut dengan Imam Al-Ghazali, bulik ke rumah, kemudian ditakuni oleh yang mama, kenapa ikam muparakah, kada mengikut lawan kakak. Nah ujar Imam Ahmad Al-Ghazali, ulun melihat kakak berdarah. Nah sekalinya waktu sembahyang tadi Imam Al-Ghazali sidin keingatan lawan karangan sidin tentang haid tadi. Jadi kalau orang-orang yang tembus mata hatinya, apa yang ada di pikiran kita bisa dilihat orang. Nah jadi orang yang ahli ilmu, dia lupa bahwa ilmu itu sifat Allah. Ilmu itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, hingga nasi tutupang sudah. Nah terdinding dengan ilmu tadi. Nah kemudian orang yang beriman dengan nama Allah An-Nur, sikapnya, akhlaknya ialah bahwa ia melihat Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu, dan dia pula yang menampakkan yang lainnya. Jadi orang yang beriman meyakini bahwa Allah bernama An-Nur. Nah akhlaknya bahwa ia melihat Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia melihat sesuatu itu, dia ingat kepada Allah bahwa sesuatu itu ditampakkan, diadakan oleh Allah. Itu maksudnya. Jangan dianggap Allah bertempat di sesuatu itu, jangan. Jadi bahwa ia melihat Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Maksudnya ketika melihat sesuatu, ketika melihat anak, ketika melihat pohon, inya ingat lawan Allah bahwa pohon ini diadakan oleh Allah. Melihat orang baik, ingat bahwa orang itu baik karena dikehendaki oleh Allah. Nah jadi melihat Allah pada orang, maksudnya ketika melihat orang itu dia ingat kepada Allah, dan dia pula yang menampakkan yang lainnya. Jika melihat sesuatu dari alam, hatinya selalu ingat bahwa sesuatu itu ditampakkan oleh Allah, dan ia melihat Allah tampak pada tiap sesuatu. Maksudnya Allah tampak pada tiap sesuatu jangan diartikan bahwa Allah bertempat pada sesuatu itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita ingat bahwa sesuatu itu ditampakkan, diadakan oleh Allah. Kita yang melihat sesuatu itu tampak, tetapi Allah tidak di situ. Tidak kita ketahui bertempat di mana, karena Allah tidak bertempat. Seperti kita melihat bulan di bawah pohon. Kita melihat bulan di bawah pohon. Yang di bawah pohon itu kitanya lain, bulannya. Nah seperti kita melihat bulan di bawah pohon, tetapi kita yang melihat berada di bawah pohon. Bukan bulan yang berada di bawah pohon, tetapi kita yang melihat berada di bawah pohon, sedangkan bulan tinggi di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah di mustawa. Rasul berada di mustawa melihat Allah. Rasulnya yang di mustawa, bukan Allah berada atau bertempat di mustawa. Tetapi Rasul yang melihat Allah berada di mustawa. Jangan beranggapan atau mengiktikadkan bahwa Allah berada di gunung, di bulan, di laut atau di langit. Apabila kita beranggapan demikian, maka anggapan atau iktikad kita bid'ah, yaitu kita menganggap Allah bertempat, iktikad yang menyimpang dari kebenaran. Imam Ali pernah berkata, nah ujar sidin, Allah itu bukan dari sesuatu dan tiada berada pada sesuatu, tidak di atas sesuatu dan tidak di bawah sesuatu.
Nah, Allah itu bukan dari sesuatu. Kalau Allah berasal dari sesuatu, berarti Allah itu makhluk yang baharu karena terbit dari sesuatu. Seperti kita kan, asal kita daripada nutfah, berarti kita ini baharu. Nah, kalau Allah dari sesuatu, berarti Allah baharu. Kalau Allah berada di atas sesuatu, berarti Allah ditanggung sesuatu. Jika Allah berada di atas arash, berarti arash menanggung Allah. Atau Allah di atas langit, nah berarti Allah ditanggung langit. Lebih besar langit dari Allah. Kalau Allah berada dalam sesuatu, berarti Allah terkurung oleh sesuatu. Kalau Allah berada di bawah sesuatu, berarti Allah terkalahkan oleh sesuatu. Misalnya Allah di bawah bumi, berarti harap kita pada Allah, tetap tinggi kita. Nah kemudian ada yang bertanya kepada Imam Ali, kalau begitu di mana Allah? Lalu ujar orang tadi, kalau begitu di mana Allah? Nah, mendengar pertanyaan itu Sayyidina Ali marah dan beliau diam sesaat. Kemudian berkata, pertanyaan di mana Allah berarti menanyakan tempat. Sedangkan Allah tidak bertempat, Dia sudah ada sebelum adanya tempat. Jadi apabila ada orang bertakun, Allah tuh di mana? Kan jar Allah kada bertempat, lalu di mana Allah? Nah pertanyaan di mana Allah berarti menanyakan tempat, sedangkan Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat. Sebelum adanya langit Allah sudah ada, sebelum adanya gunung Allah sudah ada, sebelum adanya arash dan kursi, dan sebelum adanya tempat Allah sudah ada. Kemudian Allah menampakkan tempat dan masa, ditampakkannya alam semesta, sedangkan Dia Allah sekarang sama seperti keadaannya yang dulu. Nah dulu Allah kada bertempat, sekarang Allah kada bertempat juga. Jadi maksud melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu, bukannya Allah bertempat pada sesuatu, melainkan sebab melihat sesuatu itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini poinnya. Jadi orang yang beriman dengan An-Nur tadi, bahwa ia melihat Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Maksudnya apa? Ketika maksud melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu, bukan Allah bertempat pada sesuatu, melainkan sebab melihat sesuatu itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cara atau langkah yang harus kita kerjakan agar kita dapat selalu ingat kepada Allah ketika melihat sesuatu. Kayak apa caranya supaya pandangan mata hati kita nih, bila melihat sesuatu kita ingat kepada Allah. Dan langkah-langkah itu kata ulama sufi ada 4. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Nah dalam hati kita misalnya ria, beribadah hendak minta puji orang, hendak minta nilai orang. Nah kalau dalam hati kita ada ria, kita bersihkan, kita hiasi hati kita dengan ikhlas. Dalam hati kita misalnya ada sombong, nah kita bersihkan sombong dari hati kita, kita hiasi dengan tawadhu. Dalam hati kita misalnya ada tama, nah kita hiasi dengan qanaah. Jadi yang pertama, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, banyak zikir kepada Allah. Yang keempat, banyak salawat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bisa menerapkan yang 4 perkara ini, maka kita akan diberi ma'rifat. Dengan demikian kita akan selalu ingat kepada Allah setiap menyaksikan sesuatu atau merasakan sesuatu. Jadi ada 4 caranya tadi. Menghilangkan sifat tercela atau yang membinasakan tidak bisa sekaligus, dan tidak bisa dengan hanya setengah hati, akan tetapi harus dengan kesungguhan. Dan kita tidak akan bisa menghiasi hati dengan sifat yang terpuji kecuali dengan latihan yang sungguh-sungguh. Selama kita belum membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela seperti ujub beribadah, kada ingat bahwa seorang kaum beribadah ini ditolong oleh Allah, ujub. Nah, selama kita belum membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela seperti ujub, ria, sombong dan lainnya, kita tidak akan bisa menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan jika hati kita belum dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, kita tidak akan diberi Allah ma'rifat atau menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, kemudian selanjutnya mengenal nama Allah Al-Hadi ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa syahadatan bil jismi wa sa'adatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا ورزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا بالفهم وارزقنا بالعلم والحكمة والأكل وهمة العلية بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diumumkan bahwa